semua, welcome back to our channel. Hari ini aku ada topik yang menarik yang aku mau bahas and share ke kalian. Nah, jadi sebelum mulai, kalian punya nggak sih temen yang selalu update tentang informasi-informasi, yang selalu ikutin tren, dan si paling nggak mau ketinggalan? Orang-orang yang kayak gini tuh ya, biasanya korban FOMO. Apa itu FOMO? Kan lagi banyak banget nih orang-orang yang suka bilang kalau mereka takut FOMO. Emang apaan sih? Kok sampai takut? Jangan-jangan jenis pocong baru? Jadi sebenarnya FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out, atau kalau dalam bahasa Indonesianya bisa disebut takut ketinggalan. Lucu ya, bahasa Inggrisnya Fear of Missing Out, tapi kalau ditranslate jadi takut ketinggalan. Nah, kalau kalian mikirnya FOMO itu takut ketinggalan yang kayak takut ketinggalan bis, takut ketinggalan kelas, atau ketinggalan barang, itu salah ya teman-teman. Jadi sebenarnya FOMO itu takut ketinggalan yang mengarah kepada ketinggalan akan suatu informasi. Contohnya kayak berita, kejadian, atau tren-tren yang sedang terjadi. Tapi kenapa sih kok orang-orang bisa takut sama hal kayak gini? Kenapa ya kita takut ketinggalan? Nah, coba nih kalian bayangin kalian lagi sama teman-teman kalian yang lagi pada asik nongki di kafe buat reuni. Pas di sono lagi pada bahas skandal artis A yang katanya hamil duluan. Oh my god. Nah, tapi masalahnya nih, lo kagak tahu apa-apa, bro. Gara-gara lo sibuk banget sama kerjaan lo, jadi budak korporat. Akibatnya gimana? Ya nasib, jadinya dikacangin kan sama temennya. Jadi kurang lebihnya tuh akibat munculnya FOMO ya begitu. Kan gak enak ya kalau dikacangin pas lagi ngumpul-ngumpul. Tapi kok bisa kata FOMO bisa jadi seviral, setrending, bisa dipakai itu sama warga Konoha. Jadi ketakutan FOMO ini sendiri sebenarnya muncul dari komunikasi kita sendiri, dimana kita tuh meyakinkan diri kita bahwa wah, gue harus banget nih ikutin tren JJ. Gue kudu banget nih nonton film Avenger yang ke-10. Padahal lu kagak suka tuh superhero. Tapi karena zaman sekarang yang serba medsos, dimana kehidupan kita gampang banget terpengaruh oleh hal-hal viral yang ada di dalamnya, jadi kita memaksakan diri sendiri buat ngikutin hal tersebut. Kenapa? Agar tidak FOMO dan ketinggalan dalam masyarakat. Tapi, berarti bagus dong FOMO bikin orang-orang jadi selalu update tentang informasi-informasi terbaru. Pala lo bagus. Lo bayangin nih ya, orang yang ngalamin FOMO akut itu tuh bakal kehilangan dirinya dari dunia nyata. Kenapa kayak gitu? Karena rasa FOMO yang besar itu tuh ngebuat seseorang terobsesi untuk selalu update, sehingga mereka tuh tidak dapat mengalihkan mata mereka dari yang namanya layar HP. Belum lagi nih, kalau update-nya tuh tentang artis A nikah sama artis B, tapi anaknya malah nikah sama artis C. Kan kurang berfaedah ya, Bun? Nih, aku bakal kasih tahu kalian gejala atau ciri-ciri mereka yang mengalami FOMO akut. Yang pertama, sama kayak sebelumnya, mereka tuh terobsesi banget sama yang namanya layar HP dan berita-berita terbaru. Lalu yang kedua, mereka tuh lebih mementingkan kehidupan yang mereka bangun di sosial media ketimbang dunia nyata. Gimana tuh maksudnya? Ya mereka yang pasti akan lebih aktif di sosial media dan lebih mementingkan pandangan dunia terhadap dirinya dari sosial media. Misalnya nih ya, di sosial media tuh mereka selalu ke kafe-kafe terhits, pakai sepatu keluaran terbaru, dan liburan ke tempat-tempat yang lagi viral. Lalu selanjutnya untuk nomor 3, nah nomor 3 ini tuh bisa kita kaitkan dengan nomor 2, yaitu tuh mengeluarkan uang melebihi kemampuan. Seperti yang aku jelasin sebelumnya di nomor 2, mereka tuh akan lebih mementingkan kehidupan dunia maya mereka, dimana untuk itu tuh belum tentu mereka bisa afford segala hal yang mereka pamerkan untuk membentuk sebuah image dalam sosial media, sehingga kehidupan mereka di dunia maya sama dunia nyata itu tuh sangat bertolak belakang. Lalu ya untuk keempat, mereka tuh selalu ingin mengetahui kehidupan orang lain atau bisa dibilang tuh kepo yang berlebihan. Itu agak rese banget nih. Gue tuh bete banget dan gue kesel banget sama orang yang apa-apa tuh pengen tahu gitu. Lalu yang kelima dan yang terakhir, mereka tuh akan sulit menolak sebuah ajakan. Dan itu bukan berarti mereka tuh nggak enakan gitu ya orangnya.
Tapi maksud konteks yang ini, itu tuh mereka gengsi dan gak mau ketinggalan. Nah, itu dia 5 ciri-ciri orang yang bisa dibilang kena sindrom FOMO akut dan selalu gak mau ketinggalan. Coba boleh dicek. Siapa tahu ternyata kalian salah satunya nih. Nah, balik lagi ke pertanyaan di awal video. Jawaban singkat dari kenapa kita takut ketinggalan sebenarnya adalah karena kita takut nggak diterima dalam komunitas atau masyarakat di sekitar kita. Intinya ya kita takut dikacangin atau ditinggalin. Soalnya siapa sih yang mau dikacangin? Dikira martabak kali dikacangin. Lalu gimana dong baiknya? Kalau FOMO nggak baik, tapi kalau dikacangin teman juga nggak enak. Jadi kita harus gimana ya? Balik lagi, lihatlah di dalam komunitas kalian. Apakah teman-teman kalian menghargai kalian? Kalau memang mereka appreciate you for being you, maka mereka nggak mungkin menjauhi kalian hanya karena kalian nggak tahu sebuah topik pembicaraan. Lalu, siapa tahu ternyata mereka yang FOMO dan perlu bantuan dari kalian. Who knows? Lalu, gimana bagi kita sendiri untuk melawan rasa fear of missing out? Untuk melawannya, kita dapat melakukan beberapa hal kayak fokus pada kehidupan nyata, membatasi penggunaan gadget, mencari koneksi nyata atau menjalin relasi dengan orang sekitar, dan yang terakhir, hargai diri sendiri, jangan pernah merasa iri. Ingat ya, FOMO berlebihan gak baik. Sekian dari kami, semoga mudah dimengerti dan menghibur ya.